Maka maaf kalau Bapak hari ini menengok media sosial kita, betul umat Islam turun. Mengapa? Karena ini dianggap lebih berbahaya pada COVID hari ini, Pak. Kitab MPRS tahun 1965 yang nomor 25 tentang PKI atau pelarangan yang namanya PKI dan sebagainya. Ini yang membuat panas. Maka Bapak Ibu yang berbahagia, tidak hanya Hidayat Nur Wahid hanya membuka saja, tapi setelah itu apa yang dijadikan dibahas satu persatu. Masalah yang timbul ketika itu adalah ancak itu Pak Haji. Maka masalahnya timbul khususnya pasal 6 dan pasal 7. Nanti kalau Bapak buka di internet silakan. Pasal 6 dan pasal 7 itu disitulah ada tentang Trisila dan Ekasila. Trisila mengatakan setelah nanti Pancasila dikupas, kemudian diperas, Pancasilanya nak diperasnya Pak, apalagi kita. Maka dari Pancasila menjadi Ekasila, sosial nasionalisme, sosiodemokratis, dan ketuhanan yang berkebudayaan. Mulai timbul masalah apa yang dimaksud dengan ketuhanan yang berkebudayaan. Kemudian lahir nanti Ekasila, gotong royong. Nah, kalimat-kalimat Trisila, Ekasila itu yang mengingatkan kita kepada tahun 1966 ketika sidang konstituante dan Soekarno mengeluarkan dekret pembubaran DPR waktu itu. Mengapa terjadi? Karena ada tarik ulur tiga kepentingan. Pertama, partai-partai nasional ketika itu mengusung Pancasila. Tapi partai PKI yang memiliki kursi 60 kursi, mereka ingin merubah Pancasila dengan alasan Pancasila itu alat pemersatu bangsa, dan sekarang kita sudah bersatu, untuk apa lagi gunanya Pancasila? Kalau gitu kita ganti saja dengan Ekasila tadi, gotong royong, sama rata sama rasa. Sementara umat Islam ada Masumi, ada Partai NU, ada PSII. Ketika itu mereka ingin kembali dimasukkan Pancasila, tapi dengan catatan pada kalimat pertama ketuhanan yang Maha Esa dimasukkan Piagam Jakarta. Perdebatan panjang nasionalisme, PKI, kemudian umat Islam tidak ketemu, maka akhirnya Soekarno mengeluarkan dekret dan bubarlah ketika itu konstituante. Mas sekarang muncul dia lagi Pak. Sudah kita lupa di tengah COVID, kita sedang membicarakan ekonomi rakyat. Anggota dewan diam-diam mereka menyusun strategi membuat RUU tentang HIV. Itu yang kita tolak. Mengapa? Mereka ingin memunculkan dan memperbolehkan PKI ke depan. Hari ini nggak ada yang mengaku Pak, kami nggak pernah mengusul. Nggak ada yang mengaku kami nggak pernah mengusul katanya. Loh, nggak mungkin dia sendiri, dan betul dan tidak bisa dipungkiri. Dan itu adalah keinginan pertama dari PDIP. Itu nggak bisa ditutup Pak. PDIP yang punya kekuasaan, haknya disampaikan, tapi memang diikuti dan disetujui oleh partai koalisi. Sekarang maaf, partai koalisi karena takut pada umat Islam, cuci tangan dia Pak. Cuci tangan, oh kami nggak setuju, kami nggak setuju. Loh, Anda kemarin rapat mau apa? Ada daftar sidangnya Pak, siapa yang setuju? Cuma paling-paling yang memberikan catatan itu memang Demokrat. Alasan Demokrat ini tidak wajar dibahas hari ini karena kita lebih fokus terhadap COVID. Demikian juga kalau PKS jelas kami tidak setuju karena di dalamnya tidak ada TAP MPRS tentang pelarangan partai komunis. Mau dibawa kemana? Maka maaf kalau dulu mereka katakan Pancasila, sekarang Pancasila ikut dengan dihapus Pak. Maaf cerita tidak ada. Maka maaf kalau Bapak hari ini menengok media sosial kita, betul umat Islam turun. Mengapa? Karena ini dianggap lebih berbahaya pada COVID hari ini Pak. COVID itu 2-3 tahun Pak, dia insya Allah akan hilang bersama kesadaran kita menjaga protokol kesehatan. Tapi kalau Pancasila hilang, kita ini selesai Pak. Yang dipertanyakan ketuhanan yang berkebudayaan, apakah nyembah gunung itu? Subhanallah, yang masukkan rakit kemudian dihanyutkan kepala sapi, antarkan ke tengah laut, apa itu? Nggak bisa Pak. Mengapa? Karena maaf, mereka sudah meniadakan agama lagi. Bahkan meletakkan kalaupun ada namanya Trisila, maka masalah keagamaan diletakkan pada bagian yang terakhir. Sama ketika Soekarno mengusulkan agar ketuhanan itu berada pada sila keempat dari Pancasila, awalnya pada tanggal 1 Juni itu. Maka subhanallah, sepakat kita umat Islam hari ini. Maaf, rupanya mereka yang selama ini mengatakan siapa yang mengganggu Pancasila, NKRI harga mati. Sekarang mana orang yang Pancasila yang katanya membela Pancasila? Kau tidak ngasuk kau Pak, kau provokator seketik juga. Subhanallah, nggak bisa dibiarkan Pak.
Maka umat Islam, maka ada mengatakan, mengapa kok ulama ikut turun? Mengapa kok ulama? Hari ini maaf, tidak ada yang bisa memberikan nasihat kepada pemerintah dan juga orang-orang DPR kecuali umat Islam. Maka hari ini Bapak jangan heran di Yogyakarta sampai sekarang ini apa? Kokam Muhammadiyah itu nggak pernah keluar, sekarang keluar kandang dia. Muhammadiyah mengatakan, kami kalau tidak lulus dengan cara ini kami akan tuntut di Mahkamah Konstitusi. Ada yang mereka sebut dengan jihad konstitusi. Ini digagalkan. Mengapa? Karena melihat untuk apa? Kita tidak perlu sekarang RUU haluan ideologi Pancasila. Yang kita butuhkan rakyat kita sejahtera, Pak. Bapak aman, hilang rasa takut. Maaf, sekarang kita nih gara-gara COVID, yang ada seorang COVID di depan rumahnya tidak ada orang lewat-lewat, Pak. Takut kali. Ngapa kejadian tempat saya kan kejadian, Pak. Ada ibu itu, Pak Ustadz, anak saya mati tanggal 18 Maret, Pak. Rumah saya sudah disemprot, tapi sampai saat ini apabila saya berdiri depan rumah saya, orang-orang tak mau lewat. Seandainya angkat saya ini bawa penyakit, Pak Ustadz. Rakyat kita, Pak, dalam keadaan miskin. Ekonomi kita, berapa banyak orang pengangguran hari ini. Bapak yang dikerja di mall, hari ini maaf, bagaimana pertumbuhan ekonomi? Rumah makan, subhanallah. Di tengah kita lupa, kita konsentrasi untuk COVID, ada orang yang ingin merubah Pancasila. Dan maaf, Pancasila itu harga penal sebagai ideologi negara, karena maaf, jasa baik para ulama untuk menyatukan kita adalah Pancasila. Seluruh yang membuat itu ulama, Pak. Tidak ada orang nasionalis. Coba buka lagi Pancasila. Maka betul apa dikatakan, di antara disertasi yang berbicara tentang Pancasila hanya Habib Rizik. Tapi Habib Rizik hari ini diungsikan, Pak, nggak boleh pulang. Disertasinya 100% tentang masalah Pancasila, Pak. Dia kupas dan tidak ada sampai apa yang dikatakan, tidak ada orang yang lebih Pancasila dan ngerti Pancasila itu selain Habib Rizik. Tapi kan dilawan, apa alasannya? Nggak ada, Pak. Maka subhanallah, hari ini kita harus melawan dengan cara kita. Bapak punya Facebook, siarkan dengan cara Facebook. Saya bisa ceramah, saya akan sampaikan ceramah. Tidak bisa, Pak, diam. Kalau diam, kita ini habis seluruhnya. Tapi saya lihat mukanya muka-muka jihad semua nampaknya. Allahu Akbar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.